Sang bunga kelas yang mengenakan rok pendek tiba-tiba menyadari bahwa dia tampaknya dianggap murah oleh teman sekelasnya. Pria berkacamata itu terpesona dan menelan ludahnya. Barulah dia menyadari bahwa bunga kelas itu memberikan salam yang lebih ramah kepadanya. Namun dia tetap tidak bisa melepaskan diri. Sang bunga kelas pun akhirnya menarik roknya ke bawah. Ini adalah kelas 3 biasa di Korea. Namun mulai hari ini, mereka tidak akan lagi biasa. Sebuah penemuan. Saat itu, si gemuk di samping jendela melihat beberapa truk militer langsung masuk ke sekolah. Dia segera memanggil teman-temannya untuk melihat. Mereka melihat sekelompok tentara yang lengkap dengan perlengkapan tempur turun dari truk. Sepertinya ada sesuatu yang besar akan terjadi segera. Saat teman-teman sekelas mereka bingung, kapten tentara melemparkan pandangan serius kepada mereka. Mereka menerima perintah dari atas untuk mengambil alih sekolah secara resmi. Ternyata, tepat setahun yang lalu, beberapa ratus bola misterius tiba-tiba muncul di langit Korea. Orang-orang mengira itu adalah invasi alien. Fenomena yang mengerikan seperti kiamat. Pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu. Senjata digunakan untuk menyerang bola-bola tersebut. Namun hal ini tidak menghancurkannya, malah mendorong mereka untuk cepat berkembang. Dalam waktu singkat, bola-bola tersebut menyebar ke seluruh dunia. Manusia tidak berani lagi bertindak gegabah. Dan bola-bola tersebut tidak melakukan tindakan yang merugikan manusia. Maka dalam lingkungan yang tidak nyaman ini, manusia hidup berdampingan dengan bola-bola tersebut selama setahun. Namun sebuah kejadian tak terduga mengganggu ketenangan itu. Hanya 2 minggu yang lalu, satu bola tiba-tiba jatuh di langit Korea Selatan. Pasukan militer segera datang dan mengamankan lokasi. Untuk memahami situasi di dalam bola-bola tersebut, komandan menembaki bola-bola tersebut dengan senjata mesin. Setelah beberapa peluru ditembakkan, namun tetap tidak bisa melukainya sedikit pun. Kemudian memerintahkan tentara untuk menyerang dengan roket. Kekuatan besar mengangkat banyak debu. Setelah asap ledakan menghilang, orang-orang menemukan cahaya ungu yang aneh berkelip di dalam bola. Dan diiringi suara desisan yang bergema. Sepertinya makhluk tertentu telah berhasil dibangunkan. Kejadian ini terjadi di kota. Menteri Pertahanan segera mengeluarkan perintah mobilisasi nasional. Menyatakan negara dalam keadaan darurat. Semua warga negara di atas 24 tahun. Dan semua siswa kelas 3 SMA. Wajib bergabung dengan militer. Menurut militer, cukup dengan menawarkan syarat untuk mendapatkan tambahan nilai ujian masuk universitas dengan bergabung dalam militer. Semua siswa kelas 3 akan berebut kesempatan ini. Begitu berita ini disampaikan, ruang kelas langsung kacau. Semua orang tidak percaya dengan berita ini. Apakah kita benar-benar akan berperang? Berapa lama pelatihannya? Kita akan berperang dengan negara mana? Dari pertanyaan siswa-siswa, Departemen Pertahanan menyembunyikan. Bola mulai menyerang manusia secara misterius. Sebelum teman-teman sekelas sempat mencerna informasi tersebut, prajurit sudah berada di dalam kelas. Instruktur Lee melakukan pengenalan diri secara singkat. Kemudian menjelaskan rencana latihan untuk beberapa minggu ke depan. Kelas dipimpin oleh ketua kelas. Zili dipilih sebagai sekretaris kelas. Keduanya akan mendapatkan tambahan 3 poin dalam ujian masuk perguruan tinggi. Namun bunga kelas Hao yang menatap instruktur Lee menjadi terpesona. Jelas, sebagian siswa mengira ini hanya latihan militer biasa. Tidak dihiraukan sama sekali. Mereka segera diatur ke asrama. Para siswa pria dan wanita tinggal di ruang kelas kosong masing-masing. Beberapa siswa pria yang tidak tahu diri menantang instruktur. Siswa perempuan bahkan menjadikan asrama sebagai ruang rias. Perilaku mereka, sedikit banyak masih terdapat kepolosan sebagai anak-anak. Setelah itu, setiap sore setelah pulang sekolah harus berlatih di lapangan. Setiap siswa diberikan senjata. Semua senjata yang digunakan untuk latihan adalah senjata asli. Mereka yang kecanduan permainan PUBG. Pada awalnya semuanya terasa segar dan menarik. Namun setelah latihan fisik intensif berulang kali, sikap semua orang berubah menjadi jenuh dan menolak. Setelah latihan selesai, kembali ke asrama. Mereka yang dimanjakan satu persatu bersandar di meja, mengeluh dengan keras. Sekarang sekolah menerapkan manajemen tertutup. Tidak ada yang boleh keluar tanpa izin. Malam itu, sang preman sekolah yang tidak menyerahkan ponselnya melihat video online. Isinya tentang tentara menembak singa dan harimau di kebun binatang. Semua orang terkejut setelah melihatnya. Si gemuk kemudian berkata, katanya, membunuh binatang buas adalah pertanda dimulainya perang. Percakapan semakin memanas setelah ucapan itu. Sehingga siswa pintar yang sedang membaca di sampingnya tidak bisa fokus belajar. Saat itulah pelatih Lee masuk. Dan kebetulan melihat siswa pintar yang ingin keluar. Siswa pintar mengatakan bahwa kebisingan mereka mengganggu belajarnya untuk ujian masuk universitas. Maka mereka melaporkan keberadaan ponsel tersembunyi milik si pengganggu di sekolah. Kini kedua orang itu akhirnya bertengkar. Mereka hampir saja berkelahi. Melihat situasi tersebut, instruktur Lee memanggil kedua orang itu keluar. Sebagai hukuman, mereka diminta untuk membuang sampah. Namun di perjalanan, kedua orang itu kembali bertengkar karena perselisihan. Teman mereka, Zilai, yang mengikuti dari belakang, segera mendekati untuk melerai. Namun pada saat itu, tiba-tiba, sebuah bola jatuh dari langit. Ketiganya langsung tersungkur oleh kekuatan benturan. Melihat bola yang begitu dekat, mereka semua terkejut. Namun pada saat itu, kedua orang yang saling tidak menyukai itu kembali bertengkar. Si jenius itu terjatuh ke tanah. Tidak disangka, pada saat itu bola di belakangnya tiba-tiba bergerak. Berubah dari bentuk bola menjadi monster berjanggut panjang. Monster itu menggantung si jenius di udara dengan tentakelnya. Zilai dan si pengganggu langsung terkejut. Mereka hanya bisa melihat tanpa bisa berbuat apa-apa saat teman sekelas mereka berjuang tanpa daya.
sampai benar-benar ditelan. Saat monster hendak menyerang Zilai, instruktur Lee tiba tepat waktu dan menyelamatkannya. Dan monster kembali ke bentuk bola tanpa gerakan. Dua orang yang ketakutan dibawa ke markas malam itu. Pejabat memperingatkan mereka untuk menjaga rahasia. Jangan beritahu siapapun tentang kejadian malam ini. Keadaan sekarang mendesak. Jangan timbulkan kepanikan yang tidak perlu lagi. Setelah kembali ke asrama, menghadapi pertanyaan dari teman sekelas, mereka hanya bisa berbohong bahwa siswa berprestasi pulang karena sakit. Sementara keduanya duduk di atas tempat tidur, tetap tidak bisa tenang. Pada hari itu, instruktur tiba-tiba menerima perintah darurat dari atasan, meminta mereka untuk segera melatih siswa-siswa cara menggunakan senjata api. Sepertinya urgensi situasi melebihi perkiraan. Maka materi pelatihan selanjutnya bagi siswa adalah membongkar senjata api, merakit senjata api, dan cara menembak dengan stabil. Nauro dan beberapa siswa berbakat lainnya, siswa yang berjalan di jalan menemukan Chaeon yang tidak ingin mengecewakan instruktur Lee, juga telah membuat kemajuan yang besar. Setelah melalui pelatihan yang kejam seperti di neraka, siswa-siswa memiliki pemahaman dasar tentang penggunaan senjata. Pemahaman dasar. Selanjutnya, mereka akan menuju lapangan tembak untuk latihan dengan amunisi sungguhan. Namun, pada kesempatan ini, hampir saja menyebabkan seluruh siswa kehilangan nyawa mereka. Sebenarnya, warga di sini sudah dipindahkan ke tempat perlindungan sejak sebelum bencana terjadi. Keadaan sekitar sangat sunyi. Bahkan tidak ada seorang pun yang terlihat. Instruktur Lee meminta mereka untuk tetap tenang. Sebenarnya warga di sini sudah dipindahkan ke tempat perlindungan sebelum bencana datang. Pemerintah telah memindahkan mereka ke tempat perlindungan yang aman. Kelompok tersebut melanjutkan perjalanan menuju lapangan tembak. Tanpa disadari, di sebuah tempat parkir di dekatnya, sebuah bola tiba-tiba jatuh ke tanah. Setelah tiba di lapangan tembak, instruktur memberitahu mereka, peluru biasa tidak efektif melawan musuh di masa depan. Hanya peluru bernama Du yang bisa membunuh mereka. Sebelum murid-murid sempat bertanya siapa musuhnya, mereka langsung ditarik untuk melakukan penembakan. Pada saat itu, kegelisahan mereka sangat mendalam. Mereka teringat kembali adegan teman sekelas dibunuh monster malam itu. Hingga teman yang diam-diam dicintainya datang untuk menanyakan keadaan. Barulah dia sadar kembali. Mereka melakukan latihan menembak sepanjang hari. Mereka pada dasarnya sudah menguasai teknik menembak. Saat dalam perjalanan pulang, instruktur Lee yang memimpin rombongan melihat keanehan di sekitar. Dia melihat banyak lubang peluru di jalan. Dia segera menghentikan rombongan, memberi istirahat 10 menit kepada semua orang. Dia dan instruktur lain pergi ke depan untuk menyelidiki. Tidak lama kemudian, guru kelas menemukan 2 murid hilang dari rombongan. Dengan cepat, dia dan ketua kelas mencari di sekitar. Ketua kelas melihat sebuah senjata terjatuh di tanah. Saat dia mengangkatnya, tapi melihat tangan terpotong di atasnya, dia berteriak keras dalam keputusasaan. Guru dan murid-murid mendengar suara itu. Ketika mereka datang untuk melihat, semua terkejut oleh pemandangan itu. Guru melihat sepatu yang penuh dengan noda darah di lantai. Dia berdiri ingin mendekat untuk melihat. Zilia di belakangnya menariknya, mengatakan mungkin berbahaya. Namun guru bersikeras untuk menjelaskan situasi kepada murid-murid. Melangkah maju langkah demi langkah. Akhirnya, Zilai tidak tahan dan mengungkapkan kebenaran kematian siswa berprestasi. Sementara itu, guru juga melihat mayat yang berserakan di depan. Dia berteriak memerintahkan murid-murid untuk lari. Sebuah gerombolan monster berlari ke arah mereka. Guru mengambil senjata dan menembak. Tapi sudah terlambat. Jumlah monster terlalu banyak. Murid-murid terpaku ketakutan oleh pemandangan di depan mereka. Baru saat itu mereka menyadari betapa berbahayanya dunia luar. Hingga seorang instruktur yang mendengar kegaduhan datang tepat waktu. Dia memerintahkan teman-temannya untuk segera berlari. Namun dia hanya sempat menembak beberapa kali. Dan langsung memenggal kepala mereka. Setelah menyaksikan 2 orang mati di depan matanya. Akhirnya para siswa tersadar dan mulai berlarian menyelamatkan diri. Namun sayangnya bangunan itu juga telah diserbu oleh monster. Saat monster melompat ke arah siswa, beruntung instruktur Lee datang tepat waktu untuk memberikan bantuan. Saat monster melompat ke arah siswa, 2 monster dengan tentakelnya meraih kaki siswa dengan erat. Rekan mereka berusaha sekuat tenaga menahan agar tidak terbawa. Pada saat genting, instruktur Xiao Hei berhasil membunuh monster dengan senjatanya. Berhasil menyelamatkan mereka. Instruktur Xiao Hei berhasil membunuh monster dengan senjatanya. Dan berhasil menyelamatkan mereka. Instruktur Xiao Hei membunuh monster dengan senjata. Berhasil menyelamatkan mereka. Namun di luar gedung, 2 siswi masih dikejar liar oleh monster. Dengan panik, mereka bersembunyi di dalam sebuah telepon booth. Pintu kaca sementara waktu menghalangi monster di luar. Namun, mereka dalam kepanikan. Tanpa sengaja, mereka menekan tombol alarm. Suara alarm segera berbunyi. Monster di sekitar tertarik datang. Di bawah serangan monster, kaca segera retak. Dengan kedatangan lebih banyak monster, gadis-gadis itu menutup mata mereka dalam keputusasaan. Suara tembakan tiba-tiba terdengar. Ternyata instruktur Lee menemukan posisi mereka. Dengan kilatan api dari laras senjata yang terus-menerus, monster di sekitar sebagian besar sudah dibersihkan. Instruktur maju untuk membawa kedua siswi pergi. Namun, mereka tidak menyadari masih ada monster di atas. Saat monster melompat ke bawah, Sinara datang tepat waktu dan menembak monster tersebut hingga mati. Latihan keras sehari-hari akhirnya terbukti berguna. Namun mereka tidak punya waktu untuk istirahat. Tugas utama sekarang adalah menemukan siswa lain yang tersesat. Sisi lain, siswa yang berlari ke garasi juga diserang oleh monster.
Monster menjatuhkan seorang siswa dengan tentakelnya. Langsung menyerang wajahnya. Anak laki-laki berteriak meminta teman-temannya menembak monster sambil berusaha menangkap tentakelnya. Sementara dua anak laki-laki saat ini sudah ketakutan sampai pikirannya kosong. Lupa cara menembak di saat penting. Beruntungnya, Juyeon yang tenang melangkah maju. Satu tembakan tepat mengenai monster. Sementara itu, krisis berhasil diatasi. Sementara dua siswa yang dicari awalnya ternyata pergi ke supermarket tanpa izin. Mereka sama sekali tidak tahu situasi di luar. Ketika monster muncul di depan mereka, tanpa sadar, berani mencoba menyentuh dengan tangan. Hasilnya tidak mengejutkan. Monster langsung melompat ke depan. Beruntung ada senjata yang menghalangi dan menyelamatkan mereka. Tanpa disadari, makhluk yang tampak lembut di depan mata adalah iblis yang khusus memakan manusia. Monster mengejar dua orang di supermarket. Di saat genting, anak laki-laki membuka pintu lemari es untuk menghalau serangan. Kemudian, dia memanfaatkan kesempatan untuk mengurung monster di dalam. Hanya melihat monster yang tadinya masih hidup dan bersemangat. Sekarang, tiba-tiba menjadi tenang. Akhirnya kehilangan energi. Tak lama kemudian, para siswa yang selamat berkumpul kembali. Hanya pertemuan pertama dengan monster. Langsung mengorbankan beberapa teman mereka. Pengalaman hari ini membuat semua siswa ketakutan. Pada saat itu, instruktur Lee juga mengungkapkan kebenaran di balik pelatihan mereka. Jika suatu hari seluruh pasukan tewas dalam pertempuran, mereka akan menjadi kekuatan terakhir yang menjaga tanah air. Setelah kata-kata terucap, terdengar suara aneh dari belakang. Untungnya peluru tidak mengenai siapapun. Kemudian dia pergi untuk memeriksanya. Memerintahkan siswa untuk tetap di tempat. Siswa dari kelas lain memandang mereka dengan heran. Perlahan mendekat ke depan. Setelah menemukan bahwa itu adalah manusia, instruktur Lee berteriak agar tidak menembak. Hentikan penembakan. Namun suara tembakan masih terdengar. Seorang gadis berambut pendek yang terlalu ketakutan menarik pelatuk. Ternyata itu adalah dua siswa yang meninggalkan kelompok tanpa izin. Untungnya, peluru tidak mengenai siapapun. Namun ketika mereka kembali ke sekolah, mereka kehilangan semangat seperti sebelumnya. Siswa dari kelas lain memandang mereka dengan heran, tanpa mengetahui apa yang mereka alami. Ketika kembali ke kelas, semua orang mengajukan protes bersama. Mereka hanyalah siswa yang sedang mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi. Mereka tidak ingin kehilangan nyawa karena itu. Seluruh siswa setuju secara bulat. Namun hanya pria berkacamata yang menentang. Ternyata, dia tidak rela melewatkan kesempatan untuk mendapatkan nilai tambahan dalam ujian masuk tersebut. Dia yang takut mati berharap semua orang tinggal bersamanya. Ketua geng melihat situasi dan langsung menendangnya. Ditambah dengan seorang gadis yang ingin pulang, berlutut memohon. Pria berkacamata akhirnya setuju. Demikianlah ketua kelas menemui Letnan Lee. Menyerahkan permintaan semua orang untuk pulang kepada dia. Namun Letnan Lee memberikan jawaban tegas kepada mereka. Mengatakan bahwa meskipun pulang, mereka tidak akan bertemu dengan orang tua mereka. Pemerintah akan mengirim mereka keluar. Semua orang dipindahkan ke tempat perlindungan. Dan sekarang identitas mereka adalah tentara. Harus tetap tinggal di sekolah untuk melanjutkan pelatihan. Setelah mendengar berita itu, semua orang hampir hancur. Namun mereka sama sekali tidak percaya bahwa orang tua mereka sudah pindah. Ini pasti alasan untuk menipu mereka agar tetap tinggal. Jika cara terang tidak berhasil, maka gunakan cara gelap. Beberapa anak laki-laki memutuskan untuk melarikan diri saat malam tiba. Namun dalam waktu kurang dari 2 menit, mereka semua ditangkap dan dibawa kembali. Seluruh teman sekelas juga mengalami nasib buruk dan dihukum secara fisik. Namun hal ini tidak membuat mereka menyerah untuk melarikan diri. Keesokan harinya, mereka mulai menyebarkan ketakutan kepada siswa kelas lain. Memberitahu mereka tentang pengalaman mengerikan di luar. Membujuk siswa lain untuk memberontak bersama. Dalam sekejap, pos pemeriksaan sekolah hampir ditembus. Namun pada saat itu, sebuah bola tiba-tiba jatuh dari langit. Dan jatuh tepat di dalam kampus.